Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali pada pelajaran fikih. Masih tetap dalam subpokok bahasan ke-1, dalil konsep dan ruang lingkup fikih. Pertemuan yang kedua, tingkat madrasah aliyah kelas 10 semester ganjil bersama Bapak Ade Kurnia. Anak-anakku yang Bapak banggakan dan Bapak cintai, sebelum kita melaksanakan pembelajaran yang kedua ini, marilah kita buka dulu kegiatan belajar mengajarnya dengan bersama-sama membacakan basmalah dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa dimulai dengan bersama-sama membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Anak-anakku yang Bapak banggakan dan Bapak cintai, masih melanjutkan kompetensi dasar yang pada pertemuan pertama, yaitu menganalisis konsep fikih dan sejarah perkembangannya. Adapun indikatornya, mengetahui dalil Quran dan hadis tentang fikih dan ibadah, memahami konsep fikih dalam Islam, mengetahui ruang lingkup fikih. Tentang dalil Quran dan hadis berkenaan dengan fikih dan ibadah sudah kita bahas beserta konsep fikih dalam Islam. Sekarang kita akan membahas berkenaan dengan ruang lingkup fikih. Dilihat dari peta konsepnya, ruang lingkup fikih, kita akan membahas berkenaan dengan pengertian mukallaf, hablum minallah, hablum minannas, dan hukum-hukum ibadah. Anak-anakku yang Bapak banggakan dan Bapak cintai, jangan sampai lupa ya materi yang kemarin berkenaan dengan dalil-dalil fikih dan ibadah, konsep fikih dalam Islam. Nah, sekarang kita akan membicarakan berkenaan dengan ruang lingkup fikih. Nah, ruang lingkup fikih, semua hukum yang berbentuk amaliyah untuk diamalkan oleh setiap mukallaf. Apa arti mukallaf? Mukallaf artinya orang yang sudah dibebani atau diberi tanggung jawab melaksanakan ajaran syariah Islam dengan tanda-tanda seperti baligh, berakal, sadar, sudah masuk Islam. Yang selanjutnya, hukum yang bertalian dengan hubungan manusia dengan Kholiknya, yaitu Allah Subhanahu wa taala, yang kita kenal dengan hablum minallah. Yang ketiga, ruang lingkup fikih itu adalah hukum-hukum yang bertalian dengan hukum-hukum ibadah atau yang bersifat ubudiyah. Dan yang keempat, ruang lingkup fikih itu berkenaan dengan hukum-hukum yang bertalian dengan muamalat, yaitu hukum-hukum yang mengatur hubungan manusia dengan sesamanya, baik pribadi maupun kelompok, yang kita kenal dengan sebutan hablum minannas. Anak-anakku yang Bapak banggakan dan Bapak cintai, kalian mungkin sudah mengenal beberapa hukum yang diatur dalam fikih Islam. Sudah mengenal yang namanya wajib, sunnah, mubah, makruh, haram, sah, batal, benar, dan salah. Nah, tinggal pengertiannya yang harus kita pahami. Wajib itu apa, sunnah itu apa, mubah itu apa, makruh itu apa, dan lain-lain. Kalau namanya mungkin sudah mengenal, hanya dalam pemahamannya yang perlu kita tingkatkan. Apa itu wajib? Wajib adalah sesuatu yang dikerjakan mendapat pahala, ditinggalkan mendapatkan dosa. Sedangkan sunnah, sesuatu yang dikerjakan mendapatkan pahala,
ditinggalkan tidak dosa. Kalau mubah, sesuatu yang dikerjakan tidak mendapat pahala, ditinggalkan tidak juga mendapat dosa. Kalau makruh, sesuatu yang dikerjakan tidak mendapatkan pahala, ditinggalkan mendapat pahala. Nah, kalau kita meninggalkan sesuatu yang makruh itu dapat pahala. Sedangkan haram, sesuatu yang dikerjakan mendapatkan dosa, ditinggalkan mendapat pahala. Nah, dan yang namanya syah, perbuatan hukum yang sesuai dengan tuntutan syara, yaitu terpenuhinya sebab, syarat, dan tidak ada mani. Apa itu mani? Mani itu penghalang. Nah, selanjutnya batal. Apa itu batal? Terlepasnya hukum syara dari ketentuan yang ditetapkan dan tidak ada akibat hukum yang ditimbulkannya. Sedangkan benar, penyesuaian antara pikiran dan kenyataan. Itu benar. Jadi kalau sesuai antara pikiran dan kenyataan berarti itu benar. Sedangkan yang namanya salah, tidak sesuainya antara pikiran dan kenyataan. Itu salah. Ya. Baik anak-anakku yang Bapak banggakan dan Bapak cintai, di situ sudah dijelaskan berkenaan dengan ruang lingkup fikih. Mudah-mudahan kalian bisa memahami dan mengetahuinya. Dan untuk selanjutnya baru kita melanjutkan kepada kompetensi dasar yang selanjutnya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.